the unseen world. Karena kita hidup juga di antara kehidupan yang tidak kelihatan, alam roh. Because every one of us here is created to live forever. Karena setiap daripada kita yang hadir, kita diciptakan untuk hidup selamanya atau hidup di dalam kekekalan. And so we are gathered here to nourish our spirit and to connect with our Creator and to prepare for eternity. Jadi hari ini kita berada di tempat ini adalah kita membangun roh kita untuk terkonek dengan Tuhan dan mempersiapkan hidup kita untuk masuk ke dalam surga. I bless God for everyone who is here today. Amen. Saya bersyukur kepada Tuhan buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Can I hear you say a big amen? Bisakah saudara kita sama-sama katakan amin? Are you happy to have a time with Jesus Apakah today? kita bahagia dan punya waktu bersama dengan Tuhan? Praise the living God. Haleluya. These days, we continue to, or Jakarta City Church continues to experience visits from loved ones who come into the country and come to fellowship with us. Pada hari ini juga kita kembali menikmati kebersamaan kita dengan orang-orang yang datang mengunjungi kita. We began Jakarta City Church, launched it, and explained to the house that this is a global church. Jadi ketika kami memulai gereja ini di tempat ini, di awal kami sudah menjelaskan bahwa gereja ini adalah gereja global. That this church continues to spread like wildfire to the Dan nations of gereja the ini world. akan menyebar begitu cepat seperti api di berbagai negara yang ada. As of last year, the church was in 173 countries. Pada tahun lalu gereja ini ada di 173 negara. And this year, the statistics tell us that we are in 190 nations now. Nah, pada tahun ini kami mendapat laporan bahwa dalam laporan itu sudah ada berada di 190 negara. It is phenomenal what God is doing. Dan itu begitu fenomenal dan luar biasa melihat apa yang Tuhan kerjakan. And as a testament to the fact that it's a global ministry, we will continue to have people join us who are not originally from here. Tentu ketika kita membangun gereja ini secara global, dan tentu kita akan terus mendapat kunjungan-kunjungan dari orang-orang yang bukan berasal dari Indonesia sendiri. The Church of Pentecost is a church that has members who truly and sincerely love their church. Dan gereja Church of Pentecost itu adalah gereja yang dimana jemaat-jemaatnya itu adalah sangat-sangat setia kepada gereja. So when people or members of the church travel outside the country, they are eagerly looking for their church. Jadi jemaat-jemaat yang ada ketika mereka pergi ke negara yang lain, mereka tetap akan mencari gereja-gereja Church of Pentecost yang ada di negara tersebut. A few weeks ago, one businessman from Ghana who is a member of the church showed up in Bali. Dan pada beberapa minggu yang lalu ada seorang pebisnis yang datang dari Ghana, dia tiba di Bali. And then connected and found us and then Dan kemudian on dia Facebook. menghubungi kami yang ada di Jakarta. And he said, I'm here, I'm in Bali, I'm looking for the Church of Pentecost. Kemudian dia katakan bahwa saya sedang ada di Bali dan saya berada di depan gereja, saya sedang mencari gereja. Before I would even make arrangements for the presiding elder to look for him, he went and looked for the church. Bahkan sebelum saya meminta presiding elder yang ada di sana untuk bertemu dengan dia sudah berada di depan And when they gereja. stood where the church was, they was taking photos. Dan dia sudah berdiri di depan gereja dan dia mengambil foto. I said, won't you be patient a little bit? Saya meminta dia untuk bersabar sedikit. But that is beautiful. Dan itu begitu indah. So I want us to begin to move with the spirit of a global church. Dan saya mau semua kita untuk menyadari kita harus bergerak di dalam roh, di mana kita roh yang bersama-sama kita membangun gereja ini menjadi gereja yang global. A multicultural church. Dan juga gereja yang dibangun dengan kultur-kultur yang berbeda, multicultural. Where we get to experience and enjoy diversity. Dan ketika kita bersama-sama menikmati setiap kebersamaan dalam perbedaan. In heaven, we are going to enjoy a lot of diversity. Ketika kita berada di surga, nanti kita akan begitu banyak menikmati tentang perbedaan. In fact, in the book of Revelations, it says, I saw people from all nations, all tongues, all tribes, all kinds of people in Dan di heaven. kitab Wahyu kita bisa menemukan bahwa dikatakan bahwa
ditemukan bahwa pada akhir nanti kita akan melihat orang-orang dari berbagai bangsa, dari berbagai bahasa, dari berbagai kultur yang akan berkumpul bersama-sama. The gospel is a gospel to all nations. Karena Injil adalah Injil yang akan disampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa. From China to Japan to Amsterdam to Nicaragua to Africa, every nation is a target for the gospel. Jadi dari Cina, kemudian ke Jepang, kemudian ke Australia, kemudian ke Nicaragua, dan ke seluruh pelosok dunia. So if you are the type that doesn't enjoy cultural diversity or enjoy other cultures, you are not going to be very happy in heaven, because heaven will have people from all kinds of Kalau cultures. kita adalah orang-orang yang tidak menyukai perbedaan atau tidak menyukai kultur atau tidak menyukai bangsa-bangsa yang lain, maka nanti sepertinya kita akan susah beradaptasi di sorga. So let's begin to enjoy our cultural diversity from this place. Bagaimana Amen. kita mau belajar, bagaimana kita bisa menikmati perbedaan di dalam kebersamaan kita mulai ketika kita berada di dalam gereja ini. And God has given us a word of prophecy that this church is going to grow. Dan Tuhan sudah begitu banyak memberikan kita janji-janji dan nubuatan bagi gereja. Kita berkata bahwa gereja ini akan terus bertumbuh. God has told us that He has planted a huge tree in this nation. Janji Tuhan disampaikan bahwa Tuhan sudah menanam sebuah pohon yang begitu besar yang akan tumbuh nanti. And, oh, what a covenant keeping God! I believe Him. Dan saya Praise percaya God. bahwa Dia adalah Tuhan yang menepati janjinya. If He can begin with a small group of people under a tree in a village called Asamankesi, Ketika Tuhan sanggup membangun perkumpulan yang kecil di daerah a small village, it's called Asamankesi. Asamankasi. Praise God. You tried, that was good. You know, so if God can do that, and today we have this ministry with thousands of people around the world. From the United States where I was sent from, the church has over 30,000 members. Jadi melalui perkumpulan yang kecil di daerah tersebut kemudian bisa bertumbuh besar ke seluruh dunia dan beribu-ribu orang yang ada menjadi jemaat tersebut. Seperti dari daerah di mana Amerika Serikat di mana saya dikirimkan, di sana saja ada 30.000 jemaat yang ada di gereja tersebut. And I was caught from there. I was in the church of Pentecost member in Ghana. I joined the church. I was on my own business. Praise God. Dan saya dipanggil ketika saya berada di Amerika, dan saya pada saat itu saya sedang melakukan banyak usaha atau pekerjaan saya. Kemudian saya dipanggil Tuhan. And I got grabbed, sucked in by God. Kemudian saya dipanggil oleh Tuhan pada saat The itu. same way, that same covenant is working in Indonesia. Dan di hal yang sama dan juga perjanjian yang sama, Tuhan sedang menggenapi janjinya It's di going to spread to all the provinces of Indonesia in the name of Jesus semua Christ. itu akan disebarkan sesuai dengan nubuatan janji di seluruh Indonesia. I like that you are clapping. It shows you have faith. Can somebody clap and believe God that this church will spread in all the provinces of Indonesia? Hallelujah. What we are doing, I said during the anniversary, we are not just doing a church. We are raising people to prepare them for the second coming of Christ. Jadi apa yang saya sampaikan ketika kita perayaan kita di anniversary, bahwa kita bukan hanya sekedar melakukan gereja atau membangun gereja, tapi kita mempersiapkan orang-orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jesus is coming back again. Yesus sedang akan datang kembali yang kedua kali. And He's raising a people for Himself from all the nations of the world. Dan Yesus sedang membangkitkan orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. The Bible says before He comes, this gospel of the kingdom shall be preached in all nations. Apa yang dia katakan bahwa sebelum dia datang, maka Injil ini harus disebarkan sampai ke seluruh dunia. And that active promise and that active command is currently at work. God is sending out people to various nations and unreached people groups, and it is working right now. Jadi firman tersebut sedang dikerjakan atau sedang digenapi. Janji tersebut sedang digenapi, dan Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda, orang-orang untuk dikirimkan untuk mengabarkan Injil. And we are here to prepare, amen. Dan kita di tempat ini kita mempersiapkannya. We are not here just to eat nasi goreng. Kita Praise di tempat God. ini bukan hanya sekedar makan nasi goreng. We are here to prepare for eternity. Kita di semua di tempat ini kita mempersiapkan kekekalan To kita. prepare our soul for what is about to come on this Kita day. mempersiapkan jiwa kita untuk menghadap nanti ke depan. So this is no play. This is no joke. Jadi ini bukan bercanda atau sedang kita bermain-main. This is planning for the future. Ini kita adalah sedang mempersiapkan masa depan. This is living with eternity in view. Jadi ini tentang bagaimana kita hidup
di dalam kekekalan kita. Whenever we come together, we are recognizing the fact that life is not just about silver and gold and cars and buildings, but life is also about our soul and where that soul will spend Jadi ketika eternity. kita berkumpul bersama, kita harus meyakinkan satu dengan yang lain bahwa hidup nggak tentang hanya emas dan perak, tetapi hidup adalah tentang nanti ke depannya kita akan mengalami kehidupan kekal kita. I pray that your spirit will catch understanding in what we are discussing this morning. Dan saya berdoa pada saat ini roh kita bisa menangkap pengertian tentang apa yang mau kita sampaikan pada saat Can I ini. hear a big amen? Bisakah saya dengarkan kata amin? A better amen. Amin yang lebih baik. Speaking to you on the subject how to live with eternity in view. Jadi menyampaikan tentang tema khotbah kita pada hari ini adalah bagaimana cara hidup untuk kita menuju kekekalan. In other words, we are trying to address one of the key doctrines or cardinal teachings of Scripture in the Church of Pentecost. Oleh sebab itu artinya adalah kita sedang akan belajar tentang salah satu doktrin yang penting yang bisa kita temukan di dalam Alkitab dan juga menjadi bagian doktrin yang ada di gereja Church of Pentecost. Last week, Pastor Chandra spoke to us about living for eternal rewards. Pada minggu lalu, Pastor Chandra sudah menyampaikan kepada kita tentang hidup untuk kekekalan. Today, we are building on that and we are looking at how to actually live your life with eternity in view. My emphasis will be the rapture and the rewards. Jadi hari ini kita juga akan sama, tetapi penekanan saya adalah tentang pengangkatan dan juga tentang hadiah yang bisa diterima. The rapture of the church Jadi pengangkatan gereja and the rewards we are going to get. dan juga upah yang akan bisa kita dapat. Are you in the house? Apakah sama-sama kita? There was the story of a missionary who went to Africa for 50 years. He was in Africa. Jadi ada cerita soal tentang seorang penginjil atau seorang misionari yang berada di Afrika selama 50 tahun. That missionary never came back to the United States until the time when he was getting pretty old. Jadi misionaris tersebut tidak kembali lagi ke Amerika sampai waktu ketika dia sudah sangat tua. He lived in Africa 50 years. Their wife actually died and was buried whilst he was there. Dan ketika dia hidup selama 50 tahun di Afrika dan juga istrinya meninggal di Afrika dan juga So dikuburkan. when he got old, the children said, "Daddy, you are kind of old now. You can't keep doing this. You have to go back home." Dan ketika dia sudah mulai tua, kemudian anak-anaknya itu memberikan nasihat kepada dia bahwa dia sudah tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan ini dan dia harus kembali ke The children helped him pack all his little belongings and they headed out to come back to the United States. Dan kemudian anak-anaknya itu membantu dia untuk mengemas semua barang-barang dia, kemudian mau mengirimkan atau mau membawa dia kembali ke Amerika. Those times they traveled by ship because it was cheaper than airplane. Dan pada saat itu mereka itu melakukan perjalanan dengan kapal karena pada saat itu dengan kapal itu lebih murah daripada dengan pesawat. When they arrived in the United States, Ketika mereka tiba di Amerika Serikat, the captain made an announcement on the ship. dan kemudian kapten dari kapal itu membuat pengumuman di dalam kapal. There was a famous movie star on the ship. Dan pada saat itu ada seorang artis terkenal pada saat itu di dalam kapal tersebut. And so people had gathered, thousands of people had gathered to receive that star, that movie star. Dan that was kemudian pada coming. saat itu ribuan orang mereka menyambut artis tersebut pada saat itu. So the captain announced that all of us will wait, let this movie star get out and receive her welcome before everybody will get out. Dan kemudian sang kapten itu memberitahukan bahwa setiap orang tersebut harus menunggu keluarnya sang artis, kemudian menyambut dia, kemudian baru diizinkan untuk mereka keluar. So the movie star got out and thousands of people were there to receive her. Dan kemudian pada saat itu artis itu muncul, kemudian dia keluar dan ribuan orang menyambut artis tersebut. When they finished, then this old man and his son and other people started getting out from the ship. Dan setelah itu kemudian misionaris yang tua ini bersama dengan anak-anak kemudian mereka keluar. So when this old man got out, there was nobody to welcome him. It was only one small priest guy who was there to receive the old man. Ketika misionaris yang tua itu sedang keluar, tidak ada orang yang menyambutnya, tetapi hanya ada satu orang yang menyambut misionaris tersebut. The son became very sad and sorrowful because the son said, "Daddy, you have worked in Africa for 50 years. We even lost mommy there. And when you have arrived in the United States, you arrived home.
Nobody is here. Dan to receive. anak-anaknya itu merasa sedih karena mereka merasa berbicara kepada ayahnya bahwa ayahnya sudah begitu bekerja keras selama 50 tahun di Amerika, bahkan ibu mereka harus meninggal di Amerika, tetapi ketika dia kembali tidak ada satu orang pun yang menyambutnya. But you know what the old man responded? Dan tahukah apa yang direspon daripada misionaris yang tua He tersebut? said, "Son, don't worry, we are not home yet." Dikatakan bahwa kepada anaknya, jangan perlu khawatir karena kita belum tiba di rumah kita. The man is thinking about a home above, where there will be a glorious welcome Dan of itu the pernyataan angels. menyatakan bahwa misionaris tersebut memikirkan tentang masa depan ke depannya. Human beings did not recognize his work, but heaven recognizes Ketika that orang-orang work. tidak menghargai apa yang dia kerjakan, tetapi surga menghargai apa yang dia kerjakan. Why am I citing this story to start this Alasan message? kenapa saya membawa cerita ini kepada kita, I want us to realize that we are not home yet. dan saya mau kita semua menyadari bahwa kita sedang belum sampai di rumah kita. This is not home. Dunia ini bukan rumah kita. You may be an Indonesian, born in Indonesia, but I'm sorry to tell you, this is not home. Mungkin Anda bisa lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tapi maaf saya harus katakan bahwa ini bukan rumahmu. If this were home, you would have lived here forever. Kalau ini adalah rumahmu, maka engkau akan tinggal di sini selamanya. I happen to be a citizen of the United States, Saya punya warga negara sebagai seorang Amerika Serikat. but America is not my home. Dan saya mau katakan bahwa Amerika Serikat bukan rumah saya. Not even Ghana, where I was born. is Bahkan not my Ghana home. pun di mana saya lahir bukan rumah saya. Every place on this earth is a temporal abode for all of us. Segala tempat yang ada di dunia ini hanya yang sementara bagi kita semua. The Bible talks about the patriarchs of old in Scripture, and in the book of Hebrews, chapter 11, verse 10, the Bible says, "For they were looking forward to a city that has foundations, whose designer and builder is God." That is how they lived their life. They were looking forward to a city that has foundations, whose builder and maker is God. Jadi dalam firman Tuhan yang ada di Ibrani dikatakan bahwa mereka melihat kepada kota-kota di mana ada dasar yang dibangun terhadap kota-kota tersebut. Can I hear amen? Amen. So we are on a journey, praise God. Hallelujah. Kita sedang Literally, dalam perjalanan kita. I thank God for Indonesia. Indonesia has so many religions, and the religions are allowed to do their own kind of thing as long as you stay in your boundary, which is good. The point here is that most religions agree that this earth is temporal for all humans. Jadi saya bersyukur ada di Indonesia di mana ada beberapa agama yang dianut di negara Indonesia ini, dan apapun yang ada, dan kita harus menyadari bahwa semua agama tersebut menyadari dan setuju bahwa dunia ini hanya sementara. So that knowledge of the fact that it's a temporal place, that knowledge of the fact that heaven is real and hell is real, that knowledge should, as a matter of fact, inform and advise you on how you should live your life today. Do we understand what I'm saying? Jadi pengetahuan tentang dunia ini sementara, pengetahuan tentang keberadaan surga itu nyata, keberadaan neraka itu nyata. Harusnya informasi itu menjadikan kita menyadari bahwa kita harus sungguh-sungguh mengerti tentang bagaimana kita mengatur cara hidup kita ketika kita ada di dunia ini. If you travel to a country and you know you are there temporarily, you don't begin to live as if the whole country is yours and that you're going to be there forever. Jadi ketika kau tahu bahwa kau sedang berjalan atau kau sedang mengunjungi ke sebuah negara di mana kau tidak hidup selama di negara tersebut, engkau tidak akan berlaku engkau sebagai warga negara yang akan tinggal di sana selamanya. People who do that, we say they are not thinking, because life hits them and they realize that I've made a mistake. I did not prepare for going home. Dan orang-orang yang berpikir seperti itu, ada orang-orang yang mungkin tidak punya akal pikir yang benar. Karena kenapa? Sesuatu ketika sedang terjadi, kita tidak mempersiapkan kita untuk kembali pulang ke rumah. As a minister here in Indonesia, I know I'm temporarily here. Sebagai seorang pelayan yang dikirim ke Indonesia ini, saya menyadari bahwa saya hanya sementara di tempat ini. So I'm not going to start living as if I'm going to live here till I die. Dan saya tidak akan berlaku bagaimana saya hidup seperti saya mau hidup di sini selamanya. God wants us to let
let our knowledge of the future advise how we live today. We have to live in a certain way. God's children are called out of the world and they have to live in a certain way because heaven is their destination. Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa belajar bagaimana kita punya cara hidup yang sesuai dengan bagaimana nantinya kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita semua itu. You live differently, you speak differently, you act differently. There are places you cannot go. There are people you cannot have in your company. Your life is advised by your knowledge of the truth. I believe I'm speaking some wisdom today. Praise God. Jadi perlakuan kita itu harus berbeda, etika kita itu harus berbeda, cara kita berbicara itu harus berbeda. Ada tempat-tempat di mana kita tidak bisa pergi, ada tempat-tempat di mana kita dilarang untuk pergi. Oleh sebab itu kita harus punya hikmat untuk bisa membedakan itu. I'm sorry, but we are not a church that preaches just get prosperity and then just live your life off of getting more wealth and acquiring more wealth. Of course, we know God will help us live comfortably and well in this life, but we also believe that we are not going to hold on to these things forever. So we don't build our life on what is temporal. Do we understand that? Saya mau bahas sebelumnya, gereja kita bukan gereja yang dibangun untuk mengkorbankan tentang kekayaan, tentang bagaimana cara kaya. Tetapi gereja kita ini, ya saya percaya bahwa semua kita itu perlu itu. Tetapi itu adalah hal yang sementara yang tidak bisa kita pegang selamanya. Amen. Let's read the Bible. 2 Peter chapter 3. Kita membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus. Let's read the Indonesia version. Is that correct? Can we read that together? Okay. Mari sama-sama kita membaca dari 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai ke 13. The English version says, since all these things will be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness? Since all these things that you see will be dissolved one day, what sort of people do you have to be? He says, living lives of holiness and godliness, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. But according to his promise, we are waiting for new heaven and a new earth in which righteousness dwells. Tuhan katakan bahwa jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. In this passage, we see Peter writing to the Jewish Christians and saying that we know that all that we see is temporal and will be dissolved. Jadi melalui firman ini kita tahu Rasul Petrus menulis kepada jemaat-jemaat orang Yahudi pada saat dia katakan bahwa pada satu hari nanti segala sesuatu yang kita lihat yang ada ini akan hancur. The cars will be dissolved. Mobil akan hancur. The huge buildings will be dissolved. Bangunan-bangunan tinggi juga akan runtuh. The beautiful malls will be dissolved. Mall-mall yang indah juga akan I love the malls of Indonesia. Dan saya begitu mencintai mall yang ada di Indonesia. My wife's favorite mall is Atagadin Mall. Mall favorit istri saya itu adalah Mall Atagadin. Sometimes she doesn't like me to go with her because I put pressure on her to go back home. Jadi kadang-kadang dia tidak suka saya menemani dia untuk pergi ke mall tersebut. Karena saya suka untuk menyuruh dia cepat-cepat pulang. She will say, I'm going to the mall, don't come with me. Dan dia selalu bilang ketika saya ke mall, jangan pernah bersama dengan saya. I want to be free. Karena saya mau punya kebebasan. That's how our women are, they don't like itulah bagaimana sifat wanita kita. The malls are beautiful. Dan mall semua itu indah. I've told some of my friends in America that, can we see the malls in Indonesia? They're very nice malls. They're beautiful. Dan saya pernah sampaikan kepada teman-teman yang saya ada di Amerika bahwa mall-mall yang di Indonesia itu begitu indah, begitu luar biasa. Mall di Indonesia luar biasa. Praise God. But all of the malls and all of the beautiful things we see won't last forever. Jadi semua kayak seperti mall, hal-hal yang indah yang kita bisa lihat di mata itu semuanya tidak akan kekal, akan binasa pada satu waktu.
Even the roads, I see that you have very good maintenance culture in Indonesia. It's wonderful. They fix the road when the road is broken. They take a lot of money from us in toll, so they fix the road for us. Maka juga jalan-jalanan yang ada di Indonesia, dan saya begitu luar biasa melihat jalanan yang ada di Indonesia. Sering saya menemukan bahwa ada pekerja-pekerja yang mengerjakan jalanan-jalanan yang rusak karena mereka mengambil uang yang banyak dari rakyat dan juga dari tol. The toll is too expensive in Indonesia. Dan biaya tol itu terlalu mahal di Indonesia. But they are fixing the road with it. Tetapi mereka memperbaiki jalanan yang ada. And you know what? They are fixing it because it is falling apart. Dan mereka memperbaikinya karena pada saat itu jalanannya udah rusak. That should tell you that what we see with our eyes will all fall apart eventually. Dan sama hal dengan kalau kita bisa melihat itu, maka apa yang kita bisa lihat sementara ini semuanya itu bisa rusak. So Peter says, since all these things will be dissolved, what manner of lives or what manner of people do you have to be in all holiness and in godliness? Jadi ketika Rasul Paulus katakan bahwa karena segala sesuatu ini akan hancur, maka yang menjadi penting dalam hidup kita itu adalah kita hidup di dalam kesucian dan kesalehan. Even as you wait for the coming of God, the day when Jesus will descend from heaven, that should be the kind of life that we are living. We live in expectation of the second coming of Christ, and that informs how we carry ourselves among men. Maka ketika kita tahu, kita menantikan, kita berharap ketika tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka itu harus menjadikan sesuatu yang mendorong kita bagaimana kita menyadari cara hidup kita. But it says, for us who are children of God, even when all these things have that chance of melting away and being destroyed, there is a promise on us because we have been saved by the blood of Jesus Christ. Dan kemudian Rasul Paulus melanjutkannya bahwa bahkan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita akan melihat semua ini walaupun akan binasa, tetapi kita akan mendapatkan janji. Karena kenapa? Kita semua sudah diselamatkan. Our greatest hope in this world is not in the mundane material things, but our greatest hope in this world lies in the fact that Jesus is coming back again to take his people home to a very secure, permanent city that is built not with the hands of man, but is built with the hands of God himself. Jadi harusnya kita menyadari bahwa pengharapan kita bukan hanya berharap di hal-hal material yang ada, tetapi kita harus menyadari bahwa pengharapan kita adalah kita berharap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, kemudian membawa kita semua ke tempat kota di mana yang dibangun bukan dibangun oleh manusia. Our major teaching in this ministry is to proclaim the Foursquare gospel of Jesus, who came to save us, the Savior of the world. Jesus, the one who baptizes us with the Holy Spirit. Number 3, Jesus, the one who heals our bodies of our sicknesses. And number 4, Jesus, who is coming back again to take us home. Praise God. Jadi pengajaran utama yang ada di gereja ini adalah pengajaran di mana Yesus yang datang menyelamatkan hidup kita, Yesus yang membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus, kemudian Yesus yang menyembuhkan kita, kemudian terakhir adalah Yesus yang datang kedua kali untuk menjemput kita semuanya. So there is something called the rapture of the church. Makanya kita ada sesuatu hal yang kita menyadari ada tentang pengangkatan gereja. Say it in Indonesia, let everybody say that, the rapture of the church. Pengangkatan gereja. I can't hear you, say it louder. Pengangkatan gereja. Panangkata gereja. Panangkata gereja. Everybody let's say Panangkata gereja. Pengangkatan gereja. Today we are all Indonesians. Amen. Okay, now let's speak English. The rapture of the church. The rapture of the church. Wonderful. Let's say it again. The rapture of the church. The rapture of the church. Hallelujah. Hallelujah. When we say the rapture of the church, ketika kita berbicara tentang pengangkatan gereja, what we mean is the catching away of all the people on the earth, both those who are alive and who have died, who have given their lives to Jesus Christ and who are walking in holiness and righteousness. Jadi ketika kita berbicara tentang pengangkatan gereja, artinya adalah pengangkatan orang-orang percaya, orang-orang yang sudah memberikan hidupnya di dalam Tuhan Yesus, serta dia sudah sedang hidup atau mati, dan mereka hidup yang di dalam kesalehan.
Is it true that that's going to happen? Yes. It's Apakah going itu to happen. menjadi kenyataan terjadi? Saya katakan iya. How do I believe? Because it's in the Bible. Kenapa saya bisa percaya? Karena itu tertulis di dalam Alkitab. When will it happen? It can happen anytime. Kapan itu akan terjadi? Dia bisa terjadi kapan saja. At the time, Bible says when no one is expecting, no one is thinking about it, it can just happen. Yaitu waktu itu bisa terjadi ketika orang tidak pernah memikirkannya, orang tidak tahu, dan orang tidak berekspektasi itu akan terjadi. Let's read 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. Mari kita membaca dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ke 18. Can you read for us in Indonesia, Bahasa Pastor Chandra? 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ke 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amen. So this explains what we mean by the rapture. That the Lord will descend from heaven with a cry of command, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise. And those who are alive and those who remain will be caught up together with those who have risen from the dead. And it says we will be raptured to the heavens, and forever we will be with the Lord. Jadi yang menjadi arti daripada ayat ini yang tadi saya sudah bacakan dan dibaca sedikit. Jadi inilah tentang pengangkatan gereja. Amen. So very soon we shall be going home. Jadi dalam waktu dekat kita semua akan sama-sama pulang ke rumah kita. When we arrive on the shores of heaven after the rapture, ketika kita semua tiba di sorga setelah pengangkatan gereja, our tears are going to be wiped away. jadi air mata kita itu sudah akan tidak ada lagi. The pain and the sickness in our bodies will no longer be there because we are going to have glorified bodies. Kepedihan dan juga kesakitan sudah tidak ada lagi karena kita semua akan diberikan tubuh kemuliaan. There will be no more temptations and there will be no more people lying to you, you being afraid, living in fear of the future. All of those things, depression, oppression, whatever it is, they will all be gone Tidak forever. ada lagi godaan, pencobaan, bahkan tidak ada lagi ketakutan untuk ditipu oleh orang, dan segala semua hal-hal itu penderitaan-penderitaan itu akan tidak ada lagi. The hope of going to heaven is the greatest hope of Christianity. Jadi harapan untuk kita kembali ke surga itu harapan yang terbesar bagi semua kita. It is what gives us strength even when death is knocking at the door. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, bahkan ketika kita diambang pintu kematian. We are no longer afraid of tomorrow Karena kita tidak akan takut lagi buat hari esok. because God is holding our Karena kita future. tahu bahwa Tuhan yang memegang masa depan kita. God is holding our destiny. Karena Tuhan yang memegang tujuan hidup kita. So we are confident that we live in the joy of the Holy Maka kita Ghost. percaya, kita yakin, kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Shake somebody, tell him, don't be afraid. Atau boleh senggol tetangga kiri kanan. Your future is secure. Don't be afraid. Hallelujah. Don't be afraid. Dalam tangan Tuhan. He'll take care of you on this earth, amen. Dia akan menjagamu di And dunia. he'll take care of your tomorrow. Dan dia juga akan menjaga hari The God we have is all powerful. He holds Maka tomorrow Tuhan in his yang kita hands. miliki adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Masa depan ada di tangannya Tuhan. Nothing takes him by surprise because he's in control. Tidak ada hal yang terjadi yang membuat Tuhan terkejut, karena kenapa? Dia pegang kendali atas semuanya. If you trust in him, just relax. Ketika kita Amen. percaya kepadanya, maka engkau bisa bersantai atau bisa tenang. Don't be afraid. Jangan pernah takut. He will take care of you. Dia akan menjaga hidup. He will take care of tomorrow. Dia akan menjaga hari esokmu. He never fails. Hallelujah. Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan. And when we arrive in heaven, there is what we are going to observe that is called the judgment seat of Christ. Jadi ketika kita berada di surga, maka kita akan bertemu dengan yang namanya kursi penghakiman Kristus. When the trumpet sounds and we are all raptured and we are changed in a moment
in a twinkle of an eye, and we appear in heaven, we are going to experience the judgment. Ketika sangkakala itu berbunyi dalam waktu sekejap, semua daripada kita itu akan berpindah tempat, kemudian kita akan berada di surga dan kita akan menghadap tahta pengadilannya Kristus. The judgment seat of Christ is not a condemnation seat, because in heaven there is no condemnation anymore. Jadi tahta pengadilan Kristus itu bukan tahta di mana Kristus menghakimi kita, tetap karena tidak ada lagi penghakiman. In heaven there's going to be a reward. Hallelujah. Ketika berada di surga, yang ada itu adalah upah. He will reward you with good things. Amen. Berikan kita hadiah atau upah hal-hal yang baik. Your labor will not be in vain. Semua kerja keras, upaya pekerjaanmu tidak pernah sia-sia. In 2 Corinthians 5 verse 10, the Bible says, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Di 2 Tesalonika 5 ayat 10 dikatakan bahwa semua daripada kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. So that each of us will receive what is due us for the things done while in the body, whether it is good or it is bad. Dan semua daripada kita akan menerima apa yang sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam tubuh kita, entah ini baik atau entah itu buruk. Look at the scripture. Mari kita melihat. I'm not saying this. I am not saying this. Bukan saya yang sampaikan ini, tapi ini adalah dari Alkitab. For we must all. Dikatakan bahwa kita semuanya harus. When we say must, it means it is not an option. Ketika dikatakan harus, maka itu bukan pilihan. It means that everyone who is part of the we. When Paul says we, he's talking about people who are like him, Paul, who are saved, who are following Christ, not the people who are living in immorality and are in the church but are lying and stealing and hating and jealous of each other. But he's talking about those who are like Paul, who are living in love. When we appear before him, he's going to reward us. Each of us will receive a reward that is due us. Jadi ketika kita baca firman ini, kita harus mengerti bahwa ketika Rasul Paulus berkatakan kita itu adalah orang-orang yang hidupnya sama seperti bagaimana Paulus hidup. Jadi kita itu bukan tentang orang yang melakukan dosa, orang yang ada di dalam gereja tapi masih berbohong, masih melakukan dosa. Tapi kita itu adalah orang yang hidup sesuai dengan Paulus. Kemudian orang-orang tersebut akan memperoleh hadiah yang patut diterimanya. Wow, that was very long. Praise God. He's a good translator. Praise God. That's good. That's good. So, everything done in the body, when you are in this body, everything you do in the body, he says there will be a reward for it, whether it is good or it is bad. Jadi dikatakan apapun yang dilakukan di dalam tubuh kita, apapun itu ketika kita di dunia ini kita melakukan, maka ada hadiah, entah itu baik atau buruk. That is why choose to do good. Oleh sebab itu maka kita harus tahu bagaimana memilih hal yang baik. Make a decision. Ambil keputusan. You will not live hypocritical lives. Kita nggak akan lagi hidup secara munafik. Don't live only for yourself. Jangan pernah hidup hanya untuk diri sendiri. Some people, all they care is about themselves. Banyak orang yang hanya peduli tentang hidup dia sendiri. Themselves. Hanya tentang Me hidupnya. and I. Me and I, saya dan And my saya. family. Dan keluarga saya. Let me just receive Dan only from semua me. saya hanya terima untuk kehidupan saya. But God wants you to bless people's Tapi lives. Tuhan mau semua daripada kita itu memberkati kehidupan God orang lain. wants you to live to bring others into the kingdom of God. Dan Tuhan juga mau setiap daripada kita membawa orang juga masuk ke dalam kerajaan Allah. There's a reward. Dan itu ada hadiahnya. Do you know how much pain it costs when we are parting with our families because we are going out on the mission field and you will see your children and you only be talking to them on virtual platforms? Tahukah bagaimana perasaan ketika kita yang dikirim sebagai misionaris keluar untuk masuk ke dalam ladang misi, bagaimana meninggalkan anak-anak kami yang jauh dan tidak bisa bertemu, hanya bisa mendengarkan suara mereka di jaringan telepon? Church of Pentecost, let me tell you, is a church where people sacrifice a lot. Dan di gereja Church of Pentecost adalah gereja di mana begitu banyak orang-orang mengorbankan diri mereka. People sacrifice to in the US, the churches are pastored by the grace of God, are pastored a number of churches. And when I start to do fundraising,
so we can be able to build a church. We can be able to do things. People who are doing menial jobs, they just come and put $1,000 in the offering bowl. I'm like, wow. Go and look at their jobs. It's not very good jobs. Jadi di gereja Amerika, di gereja yang ada di Amerika, bagaimana saya menemukan melihat bagaimana orang-orang begitu mencintai gerejanya, bagaimana ada pendeta yang mengorbankan dirinya untuk memimpin beberapa gereja yang ada di sana, juga orang-orang yang ada di sana bagaimana membantu mendukung pembangunan gereja di sana, mengeluarkan uang dari hasil kerja mereka untuk mensupport gereja. Ada yang taruh uang $1,000 dan begitu banyak lagi. They do it not because they are expecting something in return. They are doing it because they know they are sowing into eternity. Apa yang mereka lakukan bukan dilakukan untuk mendapat timbal balik, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka menabur benih yang pada akhirnya mereka menerima upah kekekalan ketika mereka berada di dalam All surga. that we are seeing here, we are seeing it because some people gave. Apa yang kita lihat di gereja yang sedang ada di tempat ini, semuanya ini berasal daripada orang yang menabur. I told you about these chairs when we were doing the church and trying to set up the church. A friend of mine, a pastor who is a son in the kingdom of God, just called. He said, "So you are doing Jakarta City Church?" I said, "Yes." He said, "I'm going to buy you the chairs." Jadi sama seperti tempat ini, tempat duduk yang kita duduki itu adalah sumbangan dari salah satu anak mentor rohani saya yang ada di Amerika. Ketika dia tahu kita sedang memulai Jakarta City Church, jadi dia menyumbang untuk membeli kursi yang He ada. said, "How many chairs do you need?" I said, "I need like 80, 90 or 100. He just said the money. Buy it, buy it. That's my sacrifice. Ketika dia tahu terus bertanya kepada kita mau berapa kursi yang diperlukan, terus kami bilang lebih kurang 80-90, kemudian dia kirim uangnya untuk kita untuk bisa mengadakan kursi itu. My wife also was speaking to one of her friends, and the friend said, "What do you need now?" He says, "We need light." He said, "I'm buying the light for you." Nah kemudian ketika istri saya berbicara kepada satu temannya dan dia bertanya apa yang diperlukan, pada saat itu kita bilang kami sedang perlu lighting ada, kemudian mereka kirim uang untuk kita bisa memberi lighting. I'm sharing this to challenge every one of you. Dan saya membagikan ini untuk men-challenge semua kita. That spirit of service and sacrifice has come to Indonesia. Karena kenapa kita harus menyadari bahwa kehidupan berkorban itu sedang ada datang ke Indonesia. You will no longer live only for yourselves, Karena kita harus menyadari bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, but you will live to bless other people. karena kita hidup untuk memberkati orang lain. Did you believe what I'm saying? Do you agree with me? Apakah kita percaya, kita setuju dengan apa yang saya sampaikan? Ibu Susan, you will live and bless other people. Hallelujah. Elder Thomas, we are going to bless other people. Amen. We are going to sacrifice our time, we'll sacrifice our energy, we'll sacrifice everything we have to push this gospel everywhere in Indonesia. Kita akan mengorbankan apa yang kita miliki, uang kita, hidup kita, waktu kita, segala yang kita miliki untuk apa? Untuk membantu pekabaran Injil ini. Because there's a reward waiting for us. Karena kenapa? Karena ada upah yang sedang menanti kita. There's a reward waiting for us. Karena ada upah yang sedang menanti. There's a reward season coming. Amen. Karena ada upah yang sedang datang. So every one of you, the little you can do today, do it for Jadi Christ. apapun yang setiap daripada kita, hal kecil yang bisa kita lakukan, lakukanlah sekarang. You see, we have to have the right priority. Maka kita harus lihat kita punya prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Sit down and analyze your life. What are the priorities of my life? Duduk kemudian kau menganalisa kehidupanmu dan kau menentukan prioritas apa yang perlu kau kerjakan dalam hidupmu. We will regret when we get to heaven having spent time on foolish priorities and worthless deeds. We will have regrets if our priorities are wrong whilst we were on this earth. Jangan sampai pada satu waktu kita akan menyesal kita telah menghabiskan waktu kita, menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bodoh, tidak menjadi prioritas kita dengan hal-hal yang berguna. Our lives our hearts will break when we realize that we have squandered our lives. After all that the Savior has done for us, we use our life anyhow, even though we were Christians. Hati kita akan hancur dan ketika kita menyadari bahwa kita telah menyia-nyiakan hidup kita setelah Yesus menyelamatkan kita, kita melakukan hal-hal yang buruk bertentangan, bahkan ketika kita menjadi seorang Kristen. Have the right priorities. Kita harus punya prioritas yang benar. Make the main thing the main thing. Don't make the main thing the minor. Jadi kita harus jadikan hal yang utama menjadi utama. Jangan kita membaliknya hal utama menjadi hal yang tidak utama.
See, when I arrived in the US, one time I was in the year, I think, 2000. Ketika kayak pertama kali saya tiba di Amerika, And then tahun 2000, I met one guy who is a friend to my senior brother. dan saya bertemu dengan seorang pria di mana dia itu adalah teman daripada saudara kandung saya. And he was working himself out to get dollars. Sorry? He was working himself out to get dollars. Oh, jadi dia pada saat itu bekerja begitu keras untuk bisa mengumpulkan dolar pada saat itu. And then he met me, he said, hey. He spoke a language. He says, Mimia, asasieno, enuanio, enuani. You know what that means? What he's saying is that, my brother, the land, this is the land. Oh, kemudian saya bertemu dia pada saat itu dan dia berkata kepada saya, inilah tanahnya, inilah tempatnya. You know how I interpreted that? Dan pada saat itu saya menerjemahkannya. Go after wealth. Dikatakan bahwa kamu harus This is the land of wealth. kita harus mengejar tentang kekayaan karena inilah tanah Amerika, ini tempat bagaimana mengejar kekayaan. There are people who have been to these wealthy nations and have spent all their life working out themselves with 3 jobs to get money, and they die without even enjoying what they have amassed. Begitu banyak orang yang ada di dunia ini, kita bisa menemukan bahwa mereka sibuk, bahkan mereka bekerja dalam hidup mereka 3 pekerjaan sekaligus mengumpulkan uang, tetapi ketika mereka mati, mereka tidak pernah menikmati hidup mereka. Some of them have built big houses in Africa. They don't get to even see. I know a man, he never got to even see the building. Bahkan ada orang yang bagaimana membangun rumah yang begitu besar, tetapi dia tidak pernah melihat rumah itu. Saya mengenal satu orang, dia bagaimana membangun rumah di Afrika, tetapi dia tidak pernah menikmati rumah tersebut. So, don't spend all your time and all your energy just trying to amass wealth. We won't go very far with it. Jangan pernah kita habiskan waktu kita untuk fokus mengejar hal-hal kekayaan yang bisa kita miliki di dunia. Even when you get it, spend some to support the work of God. Bahkan ketika engkau bisa memilikinya, engkau harus menggunakannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Give to the church of God. Berikan kepada gereja Tuhan. Some people battle with the church for tithing. I won't pay tithe. It's not in the Bible. It is this one. It is that. I'm sorry for you. Ada begitu banyak orang yang pada zaman sekarang ini bertengkar tentang perpuluhan, berkata bahwa perpuluhan tidak ada di dalam Alkitab, perpuluhan itu tidak perlu dilakukan. If you knew who owns your life and who is giving you the breath of life to walk around. Ketika kita tahu menyadari bahwa siapa yang memiliki kehidupan kita, siapa yang menjadi sumber roti kehidupan kita. If you knew who saved you from cancer when others have died of cancer, who is giving you one more day to be alive, you will not mind giving more than a tenth to the kingdom of God. Ketika kita mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang menolong kita dari kanker, bahkan orang lain sudah meninggal karena kanker, atau orang yang menyelamatkan kita, bahkan kita pasti tidak akan ragu memberikan lebih dari 10%. To give your life to God, you are doing math calculation with God. Ketika kita mungkin memberikan kepada Tuhan, kita mulai melakukan perhitungan terhadap I will give this, I won't give this, I will give this. Saya akan memberikan ini, saya tidak mau memberikan yang itu. If God is to treat you like that, ketika Tuhan mau memperlakukan kita sama, I'll give you this, I will not give you this. Dikatakan bahwa saya akan memberikan ini, saya tidak akan memberikan itu. You need this. No, I can't give you breath for 1 week. Okay, I can't give you the air to. I can't give you legs to walk for 1 week. Ketika Tuhan katakan bahwa saya tidak akan memberikan kamu makan selama 1 minggu, atau tidak memberikan ini kepada kamu 1 minggu. You say I won't pay my tithe. God says, so give me my legs. Ketika kita katakan bahwa saya tidak memberikan perpuluhan, terus Tuhan katakan bahwa kembalikan kakimu. You see how human beings, we are not thinking very far. Itu adalah naturnya manusia, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Today we were singing, all my life you have been faithful. David, that was good. Amen. Hari ini kita nyanyi lagu, seluruh kehidupan kita itu adalah karena kebaikan Tuhan. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, Hey, God's goodness is running after you. Wow. God is a good God. He's a wonderful God. His goodness is running after you. Even when you are sinning and doing all kinds of things that are not right, His mercy is still coming after you. Whatever
wisdom for you to make a decision. Maka kita perlu hikmat untuk bisa memutuskan. That me too, I give him my life. Dan saya juga mau memberikan seluruh hidup. I give him my money. Saya memberikan segala yang saya punya. I give him my Saya time. memberikan seluruh waktu I saya. go to church without being forced to go to church. Gereja di rumah Tuhan tanpa perlu dipaksa. Church is not a burden for me because I go there to worship God. Artinya gereja bukan menjadi beban bagi saya. I actually want to go there. I wish they did church every day because I know who God is to me. Dan saya berharap saya bisa datang gereja setiap hari karena saya tahu saya bisa mengalami Tuhan. Oh, praise God. Puji Tuhan. Oh, praise God. Puji Tuhan. There's a reward for us. Dan inilah adalah upah, harta atau kekayaan yang hadiah yang bisa kita terima. We'll finish up with this. The first reward is the crown of rejoicing. Yang pertama adalah crown of rejoicing atau Crown of mahkota rejoicing. sukacita. Mahkota sukacita. The crown of rejoicing is the soul winner's crown. Jadi mahkota sukacita itu adalah mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa. In 1 Thessalonians 2:19 and 20, the Bible says, "For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus? Is it not you? Indeed, you are our glory and our joy." Jadi kita lihat di 1 Tesalonika 2 ayat 19-20 dikatakan bahwa untuk segala harapan kita, sukacita kita atau mahkota yang kita miliki dalam kemuliaan kita itu semua tentang Yesus yang datang. Bukankah itu tentang kamu? So as we win souls to the church, Jadi ketika kita memenangkan jiwa bagi as we Tuhan, invite people to the church, ketika kita mengundang orang-orang untuk datang as ke we dalam introduce kerajaan, people to Jesus ketika Christ, kita memperkenalkan orang kepada Tuhan Yesus, you will receive a crown of rejoicing kita one akan day. menerima mahkota sukacita pada satu hari nanti. When you give money for missions work to be done in different parts of the world, you will get the soul winner's crown. Jadi ketika kita mungkin melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan pada satu hari kita akan menerima mahkota tersebut. There is also the incorruptible crown. Yang kedua itu adalah mahkota abadi. The incorruptible crown is the runner's crown. Those who run the race of life with Jadi Jesus. mahkota abadi itu adalah mahkota di mana orang yang tetap berjuang, tetap berlari di dalam imannya. And you can find that in 1 Corinthians 9:24 to Kita akan temukan 27. di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ke 27. If you run the race well, Ketika kita berlari dengan baik you will get the incorruptible dan crown. kita akan menerima mahkota abadi. Incorruptible crown means crown that never fades away. Jadi mahkota abadi itu mahkota yang tidak bisa musnah. My daughter was an athlete. She's just finishing high school. Jadi anak perempuan saya adalah seorang atlet. Dia baru menyelesaikan SMA-nya. Since she was little, she can jump, she can flip. She was doing a lot of gymnastics. Karena dia masih muda, dia bisa melompat, berlari, dan dia bisa melakukan So in banyak high hal. school, she was doing athletics, she was doing triple jump, and she broke the school's record of Ketika 15 dia years. berada di sekolah, dia bisa memecahkan rekor yang ada dengan lompatan 3 kali. pada saat itu. She was and is a star sports girl. Dan dia pada saat itu di sekolah dia adalah bintang olahraga di golongan perempuan pada saat itu. She's turning 18 very Dan soon, sekarang next week. dia masuk dalam umur 18 tahun. Yesterday I was on the phone with her. Kemarin saya berada di dalam telepon bersama dengan dia. I said, all the medals you have received, Dan saya katakan bahwa semua medali yang kau terima, because she's run for the school in different occasions, gotten gold medal, bronze medal, plenty medals she karena pada has. saat itu dia berlari bagi sekolahnya, dia mendapatkan begitu banyak juara dan medali. I told her, when I come back, I'll take some of your medals, put them on my neck, and then you put the rest on you, and we shall stand there and take a picture, and I'll share it on Facebook to make you happy. Saya katakan padanya pada saat itu, nanti ketika saya balik ke Amerika, saya akan mengambil beberapa medalimu, menggantungkan di leher saya dan kamu juga, terus kemudian kita berfoto bersama. You see, all of those crown is good, but it is corruptible Jadi crown. saya mau katakan medali-medali tersebut semuanya baik, mahkota itu baik, tetapi itu hanya sementara atau bisa musnah. When she gets to college, she has to work to get new medals. Jadi ketika dia masuk dalam universitasnya atau dia kembali kuliah, maka dia harus mencapai yang baru lagi. Every crown and every reward you get earthly is only temporal. Dari semua medali apapun yang kita dapat di dunia ini hanya sementara.
work for an Dan incorruptible kita crown. harus mengejar yang namanya mahkota abadi. These remaining crowns, Pastor Chandra has already treated it with us last Jadi week. yang tiga ini semua sudah disampaikan pada minggu yang lalu. So I will just move forward. So you have all of this lined up. Tiga ini yang sudah disampaikan pada minggu The lalu. crown of righteousness, Jadi mahkota kebenaran, the crown of life mahkota kehidupan. for those who suffer for Christ, Jadi mahkota kehidupan adalah mahkota di mana didapat orang-orang yang sudah menderita bagi Kristus. the crown of glory, Dan juga mahkota kemuliaan. which is the shepherd's crown. Dan juga adalah mahkota kemuliaan bagi orang-orang yang melayani Tuhan, gembala-gembala yang melayani Tuhan. So knowing that there is a reward for us, this is how we have to live our lives. Jadi ketika kita menyadari bahwa ada mahkota yang bisa kita dapatkan, maka inilah menjadi petunjuk bagi Titus chapter 2 verse 11 to 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ke 14. For the grace of God has appeared unto all men, bringing salvation for all people. And it says, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, in today's age. Amen. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Oh, wonderful. Hallelujah. Amen. That's how we live our lives. Amen. Itulah menjadi That's how we live our lives. bagaimana kita hidup. We are different people, a Kita adalah different orang yang breed, berbeda. children of the living Karena God, kita adalah anak-anak Tuhan yang filled with the Holy Spirit. dipenuhi oleh Roh Kudus. We live a godly life. Kita hidup dalam We kehidupan. live a holy Kita life. hidup dalam kehidupan yang kudus. We live up for Jesus Kita hidup Christ bagi Tuhan Yesus. because there are rewards waiting for Karena ada us. upah, ada Put your hands together as we rise up for your faith. Hallelujah. Praise God. How many of you have been blessed? Give us Seberapa this. banyak kita diberkati pada Who have been blessed today? Have you received something for your life? Seberapa banyak kita Amen. diberkati dan kita Some wisdom for your life. I want you to close your eyes and we want to pray for just a couple of minutes. Saya mau Amen. kita semua tutup mata kita, siapapun kita, terus kita Thank mau you, berdoa Jesus. bersama. Mari setiap daripada kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Worship team. Thank you. Thank you, Lord. We give you our lives, to God. Terima kasih Tuhan, kami berikan seluruh. We yield our lives to you today. Kami berseru menyerahkan hidup kami. Somebody lift up your Mari voice. sama-sama kita mau angkat suara. Make a commitment to the Lord Jesus Kita mau Christ. memberikan komitmen kita kepada Tuhan. This is a time of preparation. Ini adalah waktu kita mempersiapkan. This is the time of following the Lord. Kita waktunya adalah waktu kita mengikut. Lift up your voice in the name of Jesus. Mari kita mau angkat suara kita. Thank you, Jesus. Terima kasih. I love you, Lord, for your mercy and mercy. All my days I've been held in your hand, Jesus. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every prayer that I have made, oh, we thank you, Lord. I will sing of the goodness of God. Now, I want all of us to make a resolution to give Him our lives. Dan pada saat ini saya
saya mau semua kita mau membuat sebuah resolusi yang datang dari hidup kita. Make a commitment to realign your priorities. Membuat sebuah komitmen untuk mengembalikan kembali prioritas yang ada dalam hidup. That rising up to pray, reading our word, running to the presence of God. Bagaimana kita mau berdoa, mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. That it will not be a burden any longer, but it will be a joy. Dan melakukan semua itu bukan menjadi beban, tetapi menjadi sebuah sukacita. Because you are thinking of eternity. Karena kita memikirkan tentang kekekalan. I want all of us to lift up our hands to the Lord Mari saya Jesus. minta semua daripada kita untuk mengangkat tangan. We want to commit our lives to Kita mau Him. menyerahkan seluruh hidup. We are asking Him to take over our lives. Kita berdoa biar Tuhan We are asking Him to help us. menolong kita. Oh, we give you our lives today. Oh Bapa, kami berikan hidup. Somebody pray to the Lord today. Mari sama-sama kita berdoa. Tell Him you are giving Him your life. You are giving Him your all. Yes, I give you my life Ya, today. aku menyerahkan seluruh hidup. That I will live for you, O Dan God. aku mau hidup bagi Engkau. That my priorities to be made Dan aku right. mau jadikan prioritas. In the name of Jesus Christ. May your grace abound over my life. Dan aku kamu tercurah bagi hidup. Father, help us, help us, help us, help us, help us. In the name of Jesus. Oh, glorious King, we thank you for today. Thank you, Lord. May you be at the center of our lives. We thank you, we thank you, we thank you for all your goodness. We decide to give you back our hearts. We give you our soul. We give you our spirit. We lay our lives before you. We say that you are a good God. Be at the center, oh God. At the center of our life. At the center of our pursuits. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Thank you, Father, we give you praise. Jesus at the center of it all. We give you praise. Thank you, Lord. Our lives are in your hands. Thank you, Jesus. Always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Nothing in this world will do. Jesus, you are the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. I want to invite our brother Henry to come. Thank you, Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. Bapa dalam surga kami berterima We kasih. thank you that you've made us as earthen vessels. Kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami sebuah God's bencana. life
into us. dan Kau memberikan kami Dear kehidupan. Lord, we pray today Bapa, kami berdoa pada saat that ini you will live in us. dan Engkau akan tinggal di dalam And that kami. this word that you've given us Dan seperti apa yang sudah Kau berikan will kepada kami, become food berikan kami that makan will feed on a daily basis. dan akan bisa Let it memberikan be kami pada our hidup kami. communion with you. Biar kami terus bersekutu dengan That Kau on a daily basis, dan pada setiap kehidupan kami, dan kami akan kembali dalam strengthen firman us, dan untuk menguatkan kami travail. dan untuk memenuhi kami. We thank you for this word. Kami bersyukur buat kebenaran We firman. thank you that you've made us earthenways Kami bersyukur karena Engkau to be able to menjadikan kami proclaim your name. dan kami memuliakan And let nama. your power fall on us. Biarlah kuasa We give you all nyata the dalam glory. hidup kami. Kami berikan segala all the kemuliaan. praise. Kami berikan segala In Jesus' puji. name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Put your hands together. Let's celebrate Jesus. Thank you. Pelayanan kebaikan. You may please resume your seat in His holy presence. Kita semua bisa duduk kembali. We pray that the word you've received will stay with you. Kami berdoa bagi setiap